Oh, ini doa akikoh nak, bukan akeket, kata Kiai Kholil. Mendengar keterangan kiainya, Kodam itu terkaget lalu tertunduk malu. Doa yang dia pakai untuk berkelahi ternyata doa untuk akikoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keberkahan kesehatan dan kelancaran rizki. Pada umumnya, santri adalah orang yang sedang menuntut ilmu pengetahuan agama Islam di pondok pesantren. Namun pengertian istilah santri memiliki arti dan persepsi yang berbeda-beda. Meskipun secara umum santri identik dengan peserta didik, murid, siswa, ataupun pelajar yang sedang menuntut ilmu pada suatu lembaga pendidikan. Besar kecilnya suatu pesantren ditentukan oleh jumlah atau banyaknya santri. Lebih lanjut, Zamakhsyari Dhofir berpendapat bahwa santri adalah tolabul ilmu atau orang yang mencari ilmu. Para santri mencari ilmu dengan cara berkelana dari pesantren satu ke pesantren yang lain, dari kiai satu ke kiai yang lain dengan tujuan untuk belajar tentang pengetahuan Islam. Santri dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama santri mukim, yaitu santri yang menuntut ilmu agama Islam yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam komplek pesantren. Yang kedua adalah santri kalong, yakni santri yang belajar ilmu agama Islam yang berasal dari desa-desa sekeliling pesantren yang biasanya tidak menetap dalam pesantren untuk mengikuti pelajaran di pesantren. Mereka pulang pergi dari rumah. Santri yang ketiga adalah santri kodam. Sebenarnya santri kodam termasuk dalam lingkup santri mukim. Akan tetapi santri kodam memiliki tugas yang lebih berat dibandingkan santri mukim, yaitu selain belajar, dia juga harus berkhidmat atau mengabdi tanpa pamrih kepada kiainya tanpa ada upah atau gaji. Dia melakukan itu semua karena keinginannya untuk belajar di pesantren, sedangkan dia tidak memiliki biaya untuk membiayai kehidupan dan pendidikannya di pesantren tersebut. Santri kodam dianggap seperti keluarga dalam. Dia mendapatkan fasilitas makan, asrama, dan biaya sekolah yang gratis atas pengabdiannya. Terdapat beberapa kisah tentang santri kodam dari berbagai pondok pesantren yang justru memiliki kelebihan akibat ketulusan pengabdiannya kepada sang kiai, sehingga dia mendapat berkah dari kiainya itu. Salah satu santri yang pernah menjadi santri kodam adalah Wali Paidi. Sebelum kita ulas kisah santri kodam yang diberi kelebihan, kita ulas lagi ketika Wali Paidi menjadi santri kodam. Pada awalnya Wali Paidi tidak berminat untuk mondok. Wali Paidi tidak tega kalau meninggalkan orang tuanya sendirian tanpa siapa-siapa di rumah. Dia sudah sangat senang dengan keadaan seperti itu, meski hanya mengaji di kampungnya. Tapi ketika dia lulus aliyah, abahnya atau ayahnya memaksa dia untuk mondok. Konon karena abahnya bermimpi bertemu dengan Sunan Gunung Jati yang menyarankan agar memondokkan anaknya, yaitu Wali Paidi, ke daerah Jombang. Maka berangkatlah mereka berdua ke sebuah pondok yang sangat istimewa. Karena santrinya sedikit, tapi rata-rata pintar dan alim. Anak-anak mondok di sini sejak tsanawiyah sudah disuruh menghafalkan Al-Quran, dan kebanyakan mereka ketika lulus sudah hafal Al-Quran 30 juz. Ketika memasuki aliyah baru diajarkan ilmu nahwu sorof. Pengasuh pondok ini orangnya terlihat biasa, perawakannya kecil dan kulitnya agak hitam karena seringnya beliau pergi ke sawah. Tapi menurut kabar dari santri-santri bahwa kiai pengasuh ini sebenarnya adalah seorang wali mathur atau wali yang tersembunyi. Ketika Paidi kecil dan abahnya sowan ke pengasuh, abahnya bilang kepada Mbah Kiai, "Mbah Yai, saya titipkan anak saya kepada sampean. Saya pasrah dan ridho dengan apapun yang akan Mbah Kiai lakukan terhadap anak saya ini. Andai Mbah Kiai menyembelihnya pun, saya ikhlas Pak Kiai." "Inggih,
Insya Allah anak sampean ini akan jadi orang yang bermanfaat, ujar Mbah Kiai. Setelah basa-basi dan ngomong tentang segala aturan pondok dan ditunjukkan pondokan atau kamar untuk Wali Paidi diantar abahnya ke kamar pondoknya. Abahnya berkata kepada Wali Paidi, "Le, aku memondokkan kamu ini bukan bertujuan membuatmu supaya pinter, tapi aku pingin kamu mondok ini belajar akhlak yang baik dari kiaimu. Apapun yang diperintah kiaimu, laksanakan dengan ikhlas. Andai kiaimu memotong tanganmu pun, kamu harus melakukannya, tanpa harus bertanya apa alasannya." "Inggih, Bah," jawab Wali Paidi. Setelah mencium tangan abahnya yang tampak berkaca-kaca, Wali Paidi segera masuk kamar dan tengkurap di kasurnya dengan barang bawaan yang masih berserakan. Keesokan harinya, Paidi kecil dipanggil oleh Abah Yai ke dalam atau rumah kediaman. Bergegaslah ia menemui Abah Kiai. Setelah bersalaman, Paidi duduk di lantai, di depannya Abah Yai duduk dengan bersandarkan tembok. "Ali Firdaus, kamu mondok di sini nggak usah ikut belajar ngaji seperti teman-temanmu yang lain. Makommu bukan untuk belajar dan menghafalkan Al-Quran, apalagi belajar nahwu dan sorof," ucap Abah Kiai. Paidi kecil terdiam, hatinya merasa terpukul dan sedih. Tidak dinyana, tidak disangka kiainya akan berkata seperti itu. Namun Paidi kecil tak menampakkan kesedihannya karena terngiang pesan abahnya bahwa kepintaran bukan tujuan untuk mondok di sini. Tapi ucapan kiainya itu begitu menghujam hatinya. Tanpa terasa air matanya meleleh di pipinya. "Mengapa? Apa kamu ingin pulang dan gak mau mondok di sini ya?" kata Mbah Kiai seolah tahu perasaan Wali Paidi. Setelah menghisap rokoknya, Mbah Kiai berkata lagi, "Abahmu menitipkan kamu kepadaku supaya mendidikmu, menjadikanmu sebagai orang yang bermanfaat. Dan aku lihat kamu ini gak cocok untuk belajar menjadi guru ngaji. Itu gak ada manfaatnya bagimu. Aku melihat kamu ini lebih pas kalau menjadi seorang penolong yang berakhlak mulia kelak. Mulailah dengan belajar ikhlas untuk menjadi kacung di sini, menjadi kodamku, membantu bersih-bersih dalam dan membantu memudahkan santri-santri yang lain belajar di sini, menatakan sandal mereka, mengisi bak kamar mandi, dan sebagainya." Paidi terdiam, hatinya marah bercampur sedih. Dia sangat sedih dibilang gak pantas jadi guru ngaji. Tapi dia teringat pesan abahnya kembali untuk manut atas apapun perintah kiainya. "Bagaimana? Apa kamu sanggup?" ucap Abah Kiai lagi. "Inggih Kiai," jawab Wali Paidi pelan sambil mengusap air matanya yang meleleh perlahan. "Kalau begitu, mulai sekarang kamu bersih-bersih dalam. Habis itu bersih-bersih pondok," ucap kiainya. Sejak itu Wali Paidi selama di pondok hanya menjadi kacung bagi santri-santri yang lain dan membantu segala keperluan Pak Kiai. Mulanya, dia agak uring-uringan menjalankan perintah Kiai ini, tapi lama-kelamaan hatinya menjadi sadar. Dia ini sebenarnya juga belajar menjalankan perintah kiainya dengan baik dan benar, cuma perintah bagi dirinya saja yang berbeda. Dia disuruh melayani santri yang lain, sedang santri yang lain diperintah untuk belajar dengan tekun, sama-sama menjalankan perintah kiai. Paidi kecil mulai sadar bahwa belajar ilmu laku itu sulit dan banyak godaannya. Dia mulai meyakini bahwa kiainya ini tidak mendolimi dirinya. Bahkan ia mulai mencintai keluarga kiai ini yang ikhlas mengajarkan ilmu laku padanya. Abah Yai punya seorang putra yang umurnya sebaya dengan Wali Paidi. Panggilannya Gus Mursyid. Dipanggil Gus karena dia putra kiai. Gus Mursyid juga tidak ikut ngaji di kelas. Dia sangat cocok dan senang membantu Paidi. Atau dengan kata lain, Gus Mursyid pun tidak belajar dengan tekun seperti murid-murid yang lain. Nama Paidi sebenarnya adalah Ali Firdaus. Keluarganya di rumah memanggilnya Ali, dan Abah Yai atau bapaknya Gus Mursyid juga memanggilnya Ali. Namun karena Gus Mursyid selalu memanggilnya dengan sebutan Kang Paidi
Dan kadang-kadang dia juga menyebut Wali Paidi, maka santri-santri pondok ini memanggilnya Kang Paidi. Dan dia sendiri tidak merasa tersinggung dan ikhlas menerima julukan atau panggilan seperti itu. Bahkan menurut Gus Mursyid, Paidi artinya adalah faedah atau orang yang berfaedah. Sebenarnya Wali Paidi juga tidak buta-buta amat pada Al-Quran. Dulu waktu masih di rumah, dia diajar ngaji alif, ba, ta oleh ibu dan kakak-kakaknya. Dia sebenarnya bisa membaca Al-Quran walaupun gradul-gradul, namun tajwidnya sudah lumayan benar. Gus Mursyid yang suka membantu dia kalau sedang ngepel masjid pondok, sering mengajaknya menirukan lafaz-lafaz yang sedang dihafal oleh Gus Mursyid. Sejak itu Wali Paidi senantiasa menirukan kalau Gus Mursyid sedang melafal ayat-ayat Al-Quran. Dan tanpa terasa persahabatan dengan Gus Mursyid ini, Paidi hafal beberapa juz Al-Quran, utamanya surat Yasin yang di pondok selalu dibaca setiap hari Rabu malam. Di suatu malam sehabis maghrib, Paidi kecil ini duduk termenung di depan kamarnya. Dia melihat para santri ada yang menghafalkan Al-Quran dan sebagian yang lain berdiskusi membahas permasalahan nahwu dan sorof. Hatinya merasa gundah dan galau, bukan karena dia merasa bodoh di hadapan teman-temannya, namun justru dia merasa bangga karena teman-temannya sangat hormat padanya, seolah-olah ia keluarga dan murid kesayangan Kiai. Teman-teman santri pondok tidak ada yang memandang dia sebagai kacung, bahkan mereka sangat hormat dan sungkan pada Wali Paidi kecil. Hati Paidi selalu khawatir kalau dia menjadi sombong karena perlakuan teman-teman santrinya itu. Para santri punya kemahiran di bidangnya masing-masing, sedang dia menjadi mahir melayani para santri, termasuk menata sandal mereka. Singkat cerita, setelah Wali Paidi ngabdi menjadi santri Kodam selama 7 tahun, akhirnya dia dianggap lulus oleh Mbah Kiai. Ali Firdaus, kamu adalah orang yang diangkat oleh Allah ke derajat yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari aku. Kalau hatimu tergerak untuk berbuat kebaikan, maka segera laksanakan. Janganlah kau tunda. Petuah Pak Kiai pada Paidi. Ali Firdaus, sekarang kamu sudah tamat dari pesantren ini, walau tanpa wisuda. Mulai hari ini, kamu bebas menjalani hidupmu, dan bebas di bumi mana kamu akan tinggal. Tapi bila kamu ingin singgah dan menginap di pondok ini pintunya selalu terbuka untukmu Ali Firdaus. Kapan saja, silakan datang kemari. Ucap Pak Kiai mengawali pembicaraan dan Paidi hanya tertunduk diam mendengarkan tanpa komentar. Ini uang 1.000 real, jariahkan ke Masjid Demak. Ini uang 15 juta rupiah, anggap sebagai gajimu selama bekerja di pondok. Ini sarung putih dan tasbih kesukaanku, kuhadiahkan padamu. Jalanilah hidupmu dengan derajatmu yang sekarang. Uangmu sisa dari pemberian bapakmu aku taruh dalam rangselmu. Apa sudah kamu periksa? Wejang Pak Kiai sambil menyerahkan barang-barang tadi. Ketika disebut uang sisa pemberian bapak, Paidi tak kuasa menahan tangis. Kenangan baik dan buruk bapaknya, ternyata almarhum bapaknya juga masih ngurusin dia. Dia ternyata masih memberi uang saku, namun disimpan oleh Pak Kiai. Paidi menangis di depan Kiai. Tak pernah dengan tangisan selepas ini. Perasaannya campur baur, dia tuntaskan dengan tangis itu. Setelah hatinya reda, dia cium tangan Abah Kiai agak lama, seolah itulah ciuman tangan terakhir. Dan Mbah Kiai pun juga melelehkan air matanya. Selain Wali Paidi, ada 2 santri Kodam yang ternyata memiliki kelebihan. Dan 2 santri Kodam tersebut adalah santri Kiai Kholil Bangkalan. Yang pertama santri yang bisa melipat bumi hanya dengan wirid singkat, seperti yang telah dikisahkan pada video sebelumnya tentang ilmu melipat bumi. Yang kedua, kisah lucu santri Kodam salah amalan doa berkelahi yang ternyata adalah doa akikoh. Alkisah, Yai Kholil yang juga dikenal wali dan punya banyak karomah ini mempunyai Kodam atau pelayan dari salah satu santri beliau. Si santri Kodam ini bertanggung jawab mengurus kitab-kitab beliau. Ia bertugas membawanya ketika sang kiai mengajar, membersihkannya, dan meletakkannya kembali di tempat semula.
Suatu hari ketika sedang membersihkan kitab, tidak sengaja Kodam itu melihat di halaman kitab ada tulisan doa akeket dalam tulisan Arab yang tanpa harokat. Wah, ini doa kesukaan saya, gumamnya dalam hati. Akeket atau ageket adalah bahasa Madura yang artinya berkelahi. Santri Kodam itu segera menghafalkan doa yang hanya beberapa kalimat itu. Setelah merasa sudah hafal, dia mengembalikan kitab itu ke tempat semula. Suatu hari si Kodam terlibat perselisihan dengan santri lain yang menjadi ketua pengurus pondok pesantren. Santri Kodam yang tubuhnya kerempeng itu biasanya selalu mengalah. Tapi kali ini dia ngeyel tidak mau mengalah. Dia menantang ketua pengurus pondok yang tubuhnya lebih besar dan kekar itu. Karena dia merasa telah melafal doa berkelahi. Beberapa saat Kodam itu komat kamit membaca doa ageket yang sudah dihafalnya sambil menyingsingkan lengan bajunya. Padahal doa ageket yang di sini adalah doa akikoh. Ayo maju kamu, tantang ketua pengurus sambil mengenakan kopiahnya. Oh jelas, kata Kodam dengan posisi siap tempur. Perkelahian pun dimulai. Santri-santri berdatangan menyaksikan tontonan gratis itu. Dari awal, Kodam terus mendesak mundur ketua pengurus. Sorak-sorai bergemuruh. Ketua pengurus kaget dan terheran-heran dengan kekuatan serangan Kodam yang sejak dulu dia remehkan. Akhirnya, ketua pengurus pondok menyerah kalah. Padahal dia dikenal memiliki banyak ragam ilmu bela diri. Kejadian itu membuat si Kodam menjadi terkenal. Pada hari-hari berikutnya, banyak santri yang menjajal kekuatan Kodam itu. Namun setiap berkelahi, Kodam selalu menang. Ketenaran si Kodam akhirnya terdengar oleh Syekhona Khalil Bangkalan. Mungkin karena penasaran, beliau memanggil Kodam itu. Kodam, kesini kamu, panggil Kiai. Baik Kiai, jawab Kodam dengan takdim dan bergegas menghampiri. Saya dengar kamu selalu menang berkelahi ya? Selidik Kiai Khalil penasaran. Itu barokahnya kitab Kiai, jawab Kodam merendah. Mengapa begitu? Tanya Kiai Khalil. Saya mendapatkan doa berkelahi dari kitab Kiai, terang Kodam. Coba saya mau lihat, kata Kiai Khalil semakin ingin tahu. Ini Kiai, jawab Kodam sambil menunjukkan halaman kitab referensinya. Dalam huruf Arab, akikoh ditulis dengan akikot. Kitab di pondok pesantren memang kebanyakan bertuliskan Arab tanpa harokat atau tanda baca. Istilahnya Arab gundul. Dan selain dalam bahasa Arab, biasanya huruf Arab tersebut diberi keterangan berupa tulisan Arab, juga yang disebut huruf pegon. Bedanya, meskipun sama-sama huruf Arab, huruf pegon ini bukanlah bahasa Arab, tapi merupakan bahasa daerah, biasanya bahasa Jawa atau Madura. Oleh karena itu, kata akikoh yang seharusnya dibaca akikoh, dalam bahasa Arab malah dibaca akeket, yang artinya berkelahi dalam bahasa Madura. Oh, ini doa akikoh nak, bukan akeket, kata Kiai Khalil. Mendengar keterangan kiainya, Kodam itu terkaget lalu tertunduk malu. Doa yang dia pakai untuk berkelahi ternyata doa untuk akikoh. Kodam itu salah baca, tapi kok manjur ya? Itulah kekuatan doa yang diiringi keyakinan kuat di hati dan barokah takdim kepada kiainya. Selain itu ada kisah unik dalam pesantren, yang diantaranya adalah tentang santri yang jarang ikut pengajian karena sering disuruh melakukan pekerjaan oleh kiainya. Walaupun jarang mengaji, tapi anehnya ketika pulang kampung, ilmu agama santri itu malah cukup mumpuni dan juga bisa mengaji kitab gundul. Mengenai fenomena itu, Kiai Solahuddin, seorang pengajar di pesantren Al-Kariniyah, Subang, Jawa Barat, menyampaikan pandangannya. Memang, hampir di setiap pesantren ada cerita seperti itu. Di sini juga ada, santri jarang ngaji. Jarang, bukan tidak pernah. Dia jarang ngaji sebab sering disuruh sama almarhum Al-Maghfurullah Kiai Haji Abdul Karim Ali untuk ke sawah, kebun,
nyari ini dan itu dan sebagainya. Tapi di kampungnya malah jadi ustadz, punya pengajian dan jamaah. Kata beliau sambil menyebut beberapa alumni pesantren Al-Karimiyah. Menurutnya paling tidak ada beberapa hal yang mempengaruhi terhadap fenomena itu. Di antaranya yaitu barokah, ridho, dan doa kiai serta keikhlasan santri yang mengabdi tersebut. Pertama, mungkin karena barokahnya kiai dan pesantren. Kemudian, misalnya kiai sering menyuruh santri A, kiai itu akhirnya ridho sama si A ini. Dan ridho Allah ada dalam ridhonya orang tua. Orang tua itu bukan hanya orang tua biologis saja, tapi orang tua ideologis juga, yaitu kiai. Ia menambahkan, kiai tidak pernah ketinggalan dalam mendoakan para santrinya, terutama mendoakan agar mereka menjadi anak soleh dan diberikan ilmu yang manfaat. Saat berdoa, terkadang dalam hati kiai itu muncul sosok santri yang sering ia suruh. Hal ini cukup wajar karena setiap hari keduanya selalu bertemu dan berdialog sehingga ada tambahan poin untuk santri yang mengabdi ini. Selain itu juga faktor si santrinya ikhlas dan tawakal kepada Allah. Kalau ikhlas pasti akan mendapat balasan positif dari Allah. Sebab, kata beliau, santri yang ikhlas dengan yang tidak akan terasa auranya. Misalnya, santri yang kurang keikhlasan disuruh bercocok tanam, tanamannya malah mati. Disuruh mengerjakan sesuatu, ada saja kendalanya. Beliau pun menambahkan lagi, santri kalau hendak pulang kampung biasanya berpamitan dan minta nasihat terakhir dari kiai. Bagi santri yang diridhoi kiai, selain diberi nasihat juga kadang diberi doa dan amalan tertentu. Itu baru yang bisa kita deteksi, belum lagi yang di luar itu, pasti lebih banyak. Karena banyak sekali ilmu dan rahasia Allah yang tidak bisa kita ketahui. Yang jelas memang banyak yang seperti tadi, santri yang jarang ngaji karena disuruh kiai, tapi pulang dia bisa ngaji. Dalam tradisi pesantren, hubungan antara guru dan santri kadang begitu kuat. Hal itu karena keikhlasan guru dan kepatuhan santri tersebut. Di antara santri di pesantren bimbingan Syekhona Khalil Bangkalan, terdapat santri yang memiliki cara tersendiri dalam mewujudkan pengabdiannya. Santri itu begitu totalitas dalam melayani guru di pesantren tersebut. Ia tidak sempat belajar ilmu agama. Biasanya setiap pesantren memiliki santri seperti itu. Para santri menyebutnya kodam. Dalam keseharian seorang kodam membantu apa saja, seperti menggendong putra Syekhona Khalil, membawakan kitab, mengantar surat, serta memijat kaki Syekhina Khalil Bangkalan. Pada suatu hari dalam suasana santai, Syekhona Khalil Bangkalan memanggil kodam. "Kodam, apakah kamu sudah sholat asar?" Tanya Syekhona Khalil Bangkalan. "Belum Kiai, saya belum bisa sholat," jawab kodam dengan polosnya. "Apa kamu bisa baca dan hafal surat Al-Fatihah?" Lanjut Syekhona Khalil. "Belum Kiai," jawab kodam lagi. "Loh, biasanya apa?" Tanya Syekhona Khalil kembali dengan arif dan pelan. "Saya hanya hafal bacaan kesukaan saya Kiai," jawab santri kodam. "Apa itu nak?" Tanya Syekhona Khalil Bangkalan penasaran. "Beton 10, kalak setong kari songo, Allahu Akbar." Yang artinya beton 10 diambil 1 sisa 9, Allahu Akbar. Jawabannya mantap dengan logat bahasa Madura yang kental. Beton adalah biji nangka sebesar kelereng. "Iya sudah, itu saja yang dipakai untuk sholat," tegas Kiai nampak serius. "Terima kasih Kiai," jawab santri kodam dengan wajah ceria. Salah satu kebiasaan Syekhona Khalil Bangkalan yaitu memakai terompah kayu. Orang Madura menyebutnya bagia. Terompah bagia adalah sandal yang terbuat dari kayu, yang tidak bertali sebagai pengikatnya. Hanya sebuah pentolan yang diselipkan antara jempol kaki dan jari telunjuk. Kemanapun Syekhona Khalil Bangkalan pergi, kodam selalu mengikuti. Di dalam banyak hal, tugas kodam menyertai Syekhona Khalil.
bahkan hanya untuk membalikkan posisi terompah Syekhona Khalil Bangkalan ketika dilepaskan, sehingga siap jika sewaktu-waktu dipakai oleh kiainya itu. Suatu saat, Syekhona Khalil Bangkalan bermaksud umroh ke Mekah. Santri Kodam diserahi untuk menjaga pesantren. Setelah keberangkatan Syekhona Khalil Bangkalan ke Mekah, keamanan pesantren ditangani oleh santri itu. Pada suatu malam, santri Kodam meronda pesantren. Setelah melewati pintu rumah Syekhona Khalil Bangkalan, santri Kodam melihat terompah Syekhona Khalil. Wah, kasihan, kiai terompahnya tertinggal, pikir santri Kodam. Bagaimana caranya mengantarkan ke Mekah? Tiba-tiba angan-angan itu muncul di benaknya. Akhirnya dengan berbekal tekad tawakal dan cinta, santri Kodam masuk ke kamar pondok lalu mengambil tasbih. Beton 10 ekalak setong kari songo, desahnya berulang-ulang. Di Mekah pada waktu itu, Syekhona Khalil Bangkalan baru menyelesaikan tawaf. Kemudian Syekhona Khalil melaksanakan sholat di makom Ibrahim. Beberapa saat setelah menunaikan sholat, tiba-tiba santri Kodam ada di sampingnya. Kiai, ini terompahnya yang tertinggal, sapa santri Kodam dengan sopan. Loh, ini yang saya cari, kata Syekhona Khalil datar. Setelah Kodam menyampaikan terompah kepada Syekhona Khalil, Kodam bermaksud kembali ke pesantren. Mohon pamit Kiai, saya mau kembali ke pesantren, pintas santri Kodam secara sopan dan mantap. Iya, jawab Kiai Khalil. Pejamkan matamu, baca wirid kesayanganmu itu, suruh Syekhona Khalil. Beton 10 ekalak setong kari songo. Bibirnya bergerak-gerak mengucapkan itu berulang-ulang. Hanya sekali ucap seperti menembus ruang dan waktu, tiba-tiba santri Kodam berada dalam kamar pondok pesantren kembali di Bangkalan. Sungguh menakjubkan. Semoga bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.